Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada pagi hari ini kita masuk praktikum rangkaian listrik modul keempat dengan judul rangkaian seri paralel, pembagi tegangan dan arus. Tujuan dari praktikum ini adalah mengamati tegangan drop dan arus yang mengalir pada masing-masing resistor pada rangkaian seri dan paralel. Yang kedua yaitu menghitung tahanan total pada rangkaian seri dan paralel. Dan yang ketiga adalah menguji hubungan rangkaian seri dengan hukum pembagi tegangan dan hubungan paralel dengan hukum pembagi arus. Alat dan komponen yang kita gunakan adalah multimeter analog, papan percobaan, power supply, resistor, dan kabel jumper. Untuk dasar teori dapat kalian baca di modul praktikum. Dan berikut adalah prosedur percobaan. Sebelum masuk ke prosedur percobaan, kita lakukan terlebih dahulu simulasinya. Berikut adalah simulasi yang telah dibuat di Electronic Workbench. Tegangan di VR1 adalah 1,5, tegangan di VR2 yaitu 3,3, dan tegangan di VR3 adalah 5 volt. Sekarang kita lakukan prosedur percobaannya. Sebelumnya kita pastikan dulu power supply-nya. Ini kita atur ke 10. Kita ukur apakah tepat di 10 volt. Ya, ini hampir ya, sedikit lagi ya ini ya. Belum pas. Nah, ini udah pas ya. Sudah segaris ya. Kemudian kita ukur resistornya. Ini kita atur ke kali 100. Kita kalibrasi apakah dia sudah 0. Belum ya, dikit lagi. Nah, sudah ya. Sudah 0. Sudah 0 di sininya. Sudah 0. Ukur dulu nilai resistornya. Jangan sampai dempet ya kakinya. Yang ini 1K, 2K2, 3K3. Pastikan kabel jumpernya masuk masuk sampai dalam ya. Pastikan masuk sampai dalam. Karena kalau tidak sampai dalam, kadang-kadang dia nggak connect dia. Ini kita hubungkan ke 10 volt. Sekarang kita ukur di VR1-nya. Ini salah ya. Ini belum diubah ya. Kita ubah ke 10. Ukur. Balik ya.
ukur. Ini kita pakai, tadi pakai kali 10. Ini ya, di 10 ya, meteran 10. Maka kita baca dari 0 sampai 10 dengan garis yang kecil itu yang warna hitam. Nah, berapa tegangan itu? Kalian sudah bisa baca tegangan berapa itu? Kita pakai meteran 10. Berarti ini satu di sini ya. 1, 1,2, 1,4. Ini berarti sekitar 1,5 ya. Ya kan yang garis yang panjang ini 1,5. Ya ini kan 0 ya. 0, 2. Berarti yang garis ini 1 ya. 1, 1,2, 1,4, berarti ini 1,5 ya. Sama dengan simulasi tadi 1,5. Kemudian yang ini, yang VR2, pakai meteran yang 10 ini ya. Jadi dia di antara, ini kan 2, ini 3 yang garis ini, 3 ini 4, berarti ini 3,2 yang garis kecil ini ya, 3,2, antara 3,2 dengan 3,4, berarti 3,3 ya, sama ya, 3,3. Kemudian kita terus dulu ya, 3,3 volt. Lalu untuk yang VR3 di sini kan 5,07 ya. Di sini tidak 4, antara 4 dan 6, tepat di garis yang hitam tebal ini ya. Berarti pas di 5 ya. Sekarang kita ukur I-nya. Nah, ini hanya 1 I, berarti kita cabut 1 aja ya. Kita cabut yang hijau ini aja. Lalu kita masukkan. Ini kita ukur ke I. Kita simulasikan dulu ya. Ini kan belum ada I-nya ya. Kita geser dulu. Dan kita pasang ampere meter. Nah ini ya. Caranya ya kayak tadi ya. Tadi kan kabel hijaunya yang kita lepas. Jadi kan seperti ini ya. Nah ini nih. Kan kita lepas ya. Nah ini dia tadi. Tadi kan awalnya seperti ini. Nah ini kita lepas. Kita masukkan ampere meter. Kita hubungkan. Nah, berapa pembacaannya? Sekitar 1,5 ya. Berarti meteran di sini kita pakai yang 2,5 aja. Kita ukur. Nah, ini nggak kebaca ya. Nah, kan ini kabel belum terkupas ya, nggak kena. Jadi kita ukur dari jepit buayanya. Nah, tadi kan kita pakai meteran yang 2,5. Nah, berarti kita pakai ya angka 250 ini. Berarti kan 250 ini bagi 2,5 sama dengan 100. Berarti
pembacaan yang di angka 0 sampai 250 ini dibagi dengan angka 100. Kita ukur. Ya kan, di angka pas 150. 150 dibagi 100 berarti 1,5 miliampere. Nah, sekarang kita ukur untuk yang 15 volt. Berarti power supply ini kita lepas, kita hubungkan ke ini, kita ubah dulu ke 50, meteran 50. Ini kan 10 ya, kita naikkan tegangannya ke 15, ke sini ya, ke garis tebal ini nih. Nah, sudah pas. Lalu kita hubungkan ke rangkaian. Ini kita ubah ke 2,5. Nah, kalau di simulasinya, ini kalau kita ubah 10 ke 15, maka dia ini 2,3. Kita ukur ya, 250 dibagi 2,5 sama dengan 100, berarti pembacaannya dibagikan dengan angka 100. Kita ukur. Kalau ini berarti kebalik ya, arahnya kan minus tuh, berarti kebalik dia. Nah, ini kita lihat ini 200, antara 200 dan 250. Kalau garis yang agak tebal ini berarti kan dia tengah-tengahnya ya, tengah-tengah antara 200 dan 22 dan 250 adalah 225. Yang ini 225, ini lebih sedikit ya, berarti sekitar, ini kan jaraknya 5 ya, 225 dan 230 ya, sekitar segitu ya, hampir 230 ya. Hampir 230 ya. Anggap 228 lah ya. Nah, setelah itu ini kita kembalikan lagi ini, lalu kita ukur tegangan. Ini kita balikkan lagi ke 10. Kita cek di simulasi. Ya, tegangannya masih di bawah 10 ya. Berarti kita pakai meteran 10. Yang ini meteran 10 ya. Ini berarti kan dia 2. Ini 2,2, antara 2,2 dan 2,4. Sekitar 2,3. Kemudian yang VR2 antara 4 dan 6, ini di 5 ya. Kita cek di simulasi 5 ya.
Kemudian yang terakhir VR3 dia di antara 6 dan 8, yang ya ini ya 6 antara dan 8 ini ya. Ini 7, 7,2, 7,4, 7,6 ya. Kalau disimulasi 7,6. Ini untuk rangkaian seri. Sekarang kita ukur untuk rangkaian paralel. Ini kita lepas dulu ya. Kita buat simulasinya. Kita rotate 3 biji. Ini 1K, 2K2, 3K3. Kemudian power supply 10 volt dan grounding ya. Kita pasang
ampere meter, voltmeter. Kita lihat gambar lagi, apa yang diukur. Oh, yang diukur I ya. Kita putuskan. Untuk I total. Kita rotate. Garisnya di bawah ya, garis tebalnya. Lihat ya, garis tebalnya di bawah. Kita hapus. Copy aja ini. Kita play. Ini ya, harus totalnya 17, harus di R1 10 mili, harus di R2 4,5 mili, harus di 3K3 itu 3 mili. Kita tes. Ini kita hubungkan ke power supply. Ini kita ubah ke 25 mili ya. Kemudian kita putuskan. Kita ukur. Kalau lewat berarti ada yang belum nempel ya, kabelnya itu belum pas. Harusnya kan di 17 mili ya. Ini ya 17 ini ya. Ini 15 ini. Kita pakai yang meteran 25. Ini 15. Harusnya sekitar 17. Ada yang belum pas ini. Kita cek dulu kabelnya. Oh iya, tegangannya ya masih 15 kok. 15 volt. Kita coba dulu ke 15. Tadi itu 26 ya di total. Kita ubah. Kalau 25 berarti dia harusnya mentok ya. Nah ini ya. Kan dia kan tadi dapatnya 26 ya. Sementara kan kalau di sini kan 25 ya. Ini kan kalau kita lihat 25, ini 255, hampir 20,
kan 250 ya, 250 dibagi 25 berarti pembacaannya 250 dibagi 25 sama dengan 10, berarti dibagi 10 ya pembacaannya. Nah ini kan, ini 25 bagi 10 ya, 25, ini 25,5 ya garis pertama, dan garis kedua itu hampir garis kedua kan, ini garis sampai pojok nih, itu sekitar 200, hampir 200, hampir 26 ya, 26 miliampere ya. 250 dibagi 10, 25, 25,5, 26. Dua puluh lima koma 8 lah ya. Ini kita kembalikan lagi. Nah sekarang kita ukur I1 ya. I1 itu di I yang lewat di 1K. Berarti yang ini nih, ini kita lepas ya satu kakinya. Ya lepas ya, dari sini ke sini ya lepas. Kita ukurnya dari sini ya, dari top merah ini ya. Harusnya nilainya 15 ya. Nah ini ya, kan kita pakai meteran yang 25 nih, 25 berarti 250 dibagi 25 sama dengan 10, berarti dibagi 10 ya. Ini meternya di 150 dibagi 10, 15 ya, kurang sedikit ya, 15 kurang sedikit, 14,95. Kita kembalikan lagi. Sekarang ini kita lepas ya, yang kedua ya. Nah ini ya, tadi kita lepas ya, itu tadi sekitar 6,8. Ini ya, tadi kan kita pakai meteran 25 dan 25, 250 dibagi 25 sama dengan 10, berarti pembacanya dibagi 10. Ini 5, ini 50, ini kan sini 75 ya, berarti satu biji ini 5 ya, 50, 5,5, 60, 65, antara 65 dan 70 ya, pas ya, 6,8 ya. Sekarang yang I3 ini kita kembalikan lagi, kita lepas. Ukur
sama kayak tadi ya, 250 dibagi 25 sama dengan 10, maka pembacaan ini dibagi 10. Kalau di simulasi tadi 4,5 ya. Ini ya, 50. Ini kan yang ini 25, yang garis tebal ini ya, 25, 30, 35, 40, antara 45 ya. Masih ada gas ya, ada gas lagi kan dia. Berarti di 45 ya. 45 ya. 45 dibagi 10, 4,5. Nah, sekarang kita ubah tegangannya ke 10 volt. Ini kita ubah ke 10. Ya, pas di garis 10 ini ya. Coba ini. Oke, sudah pas ya. Kita ke simulasi. Ini kita ubah ke 10. Di total 17 ya. Maka ini kita putuskan. Kita geser ke 25. Sama kayak tadi. 250 dibagi 25 sama dengan 10. Berarti pembacaan ini dibagi 10. Belum pas ya. Ini harusnya kalau 17 itu hampir 17,5 harusnya di ini kan 50 200, berarti ini 175 nih. Harusnya di sini harusnya ya. Berarti ada kabel yang belum pas. Oh ya, kabel belum pas karena ini belum nyangkut ya. Kita geser dulu. Nah, ini harusnya pas ini. Nah, itu dia. Ya, antara 150 dengan 200, berarti tengah-tengahnya adalah 175 ya. Kurang dikit lah ya. Ini 150, 55, 160, 165, 170, antara 170 dan 175, berarti 172. Berarti 172 dibagi 10, ya kita 17 ya. 17,2. Kita sambungkan lagi nih. Ya, sama kayak tadi ya. Ini kan tadi kan sejajar ya, sekarang sejajar, sekarang kita ubah ya. Tadi kan putus dia ya. Sekarang kita ukur. Dari ini kita tonggolkan sedikit ya. Untuk biar bisa ukur. Ini harusnya di 10 ya. Nah, itu ya di veterannya ya. Ya susah pegangnya ya.
Nah, ini ya, hampir 10 ya. Kan 100 dibagi 10, sedangkan 10. Kurang dikit ya. Itu 9,5. Kita kembalikan lagi. Nah, sekarang ini kita putuskan. Kita expose sedikit, kita tampilkan sedikit ya itunya di tembaganya. Kalau di simulasi adalah 4,5. Kalau di sini ya ini ya, ini 50 dikurangi satu garis berarti 45 ya. Satu garis ini 0, ini 5 ya. Jadi kan 45. 45 dibagi 10, 4,5. Sekarang untuk yang I3 ini kita kembalikan lagi. Sekarang yang terakhir ini ya, kita lepaskan kakinya. Yang tadi kita pakai ya, kaki yang terekspos tadi ya, yang ini dan ke sini. Kalau di simulasi 3. Nah, di sini di pengukuran di sini aja lah ya. Nah, ini ya. Ini kan yang ini 25 ya. Satu garis ini ke 30. Ini berarti 30. 30 dibagi 10 sama dengan 3. 3,0 miliampere. Nah, sudah terukur semua ya. Nah, pertanyaannya, hitunglah hambatan total. Oh, udah ada hambatan total, jadi kita lupa hitung ya. Hambatan total seperti ini kita kembalikan lagi ya. Nah, cara mengukur hambatan total ya, ini kita putuskan power supply-nya. Kita ukur dari ini, kita kali 100 dan kita kalibrasikan lagi. Ini sudah tepat 0 ya. Nah, ini R paralel berapa itu tuh? Satu garis ini nilainya 1 ya. Apa itu pembacaannya itu? Kita pakai kaca pembesar ya. Sekitar 6 ya, hampir 6 ya. Kadang ada satu garis tuh lagi tuh. Ini sekitar 55 ya. 5,5. 5,5 dikalikan 100 berarti 5.500, sekitar 5,5 kilo. Sehari tadi lupa dihitung ya. Benarkah 5,5? Di sini tidak ada pembacaan ohm meter ya. Jadi kita pakai multimeter. Cari dulu multimeternya di mana. Udah agak lupa juga nih, gimana multimeter.
dia multimeter ya. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Nanti kita on, kita play. Ya, jawabannya 570 ya. 70 tadi kita dapat, oh ya pas tadi kita dapat 5, sekitar 5,5 tadi ya. 5,5 dikali 100 ya, benar tadi ya. 5, sekitar 550 ya. Kalau seri tadi kita putuskan dulu, juga kita hapus. Kalau seri 6,5 kilo ya. Coba kita paralel ya, kita serikan ya. Paling gampang kalau seri ini kita beginiin, kita vertikal, kita horizontal semua karena kan satu garis terhubung ya. Nah, seperti ini ya. Ini kali 100 kita ukur. Sekitar 5,5 dikali 100 kalau 550. Oh, ini paralel ya, seri kita minta seri. Kalau seri seperti ini ya. Nah, ini dia seri ini. Sekarang kita baca ya. Ini kan 50, terus 50, di sini 60, 70, 80, 90, 100. Berarti sekitar 50, 60 ya, 60 lewat sedikit ini ya. 60 lewat sedikit. 60 atau ini kita ubah lah ya. Kita kali 1K dan kita kalibrasi, apa sih ya, 0. Nah, ini dia ya. Yang ini 6 ya. Nah, sekitar 6 ya. 6 lewat sedikit ya. 6 lewat sedikit. Anggaplah 6,1. 6,1 dikali 1K, 6,1K. Ya, sekitar itu ya. Ini kan kalau di sini tadi kita dapat ini 6 ya, 6,1 ya. Beda tipis ya antara simulasi dengan pengukuran. Nah, nanti
Adik-adik mahasiswa silakan mengukur menggunakan rumus. Nanti kita buktikan nomor 2, apakah VS sama dengan VR1 tambah VR2 tambah VR3. Dan itu juga dengan IT sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, lalu buat kesimpulan. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kelas atau di grup WA. Oke, selamat pagi semuanya.